Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang akan ada tangis dan juga haru yang membahagiakan bagi Yuni dan juga Lian Bagaskara. Nah, kira-kira karena hal apa ya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui setelah Bu Yuni menemukan foto masa kecil Amira di sebuah kardus, Bu Yuni pun langsung menemui Lian Bagaskara ya kawan-kawan, dan menyampaikan tentang kecurigaannya ini bahwa Amira itu adalah anak mereka. Bu Yuni melakukan semua ini karena memang sebelumnya Lian sempat bertanya mengenai anak kandung mereka. Namun Bu Yuni terkendala dana untuk melakukan tes DNA. Namun Lian yang ingin mengetahui apakah Amira itu memang anak kandungnya atau bukan, Lian pun menyuruh Bu Yuni untuk melakukan tes DNA. Bahkan Lian membiayai seluruh tes DNA tersebut. Bahkan Lian memberikan sampel rambutnya sebagai DNA yang akan dites dengan Amira. Bu Yuni pun susah payah untuk mendapatkan sampel rambut Amira. Bahkan untuk membawa sampel tersebut ke rumah sakit, saat itu Bu Yuni sempat hampir saja dijambret oleh Bella ya kawan-kawan. Karena Bella tidak mau jika Bu Yuni sampai tahu kalau Amira itu adalah anak kandungnya. Bella berpikir bahwa saat ini Lian Bagaskara masih memiliki harta yang sangat banyak dan kekuasaan. Jadi Bella tidak mau jika nanti Amira bisa memiliki kuasa. Namun untungnya sampel rambut tersebut sampai ke rumah sakit dengan aman ya kawan-kawan. Dan setelah mengisi formulir, Bu Yuni pun memberikan sampel rambut tersebut kepada pihak laboratorium. Dan pihak laboratorium pun mengatakan jika dalam beberapa hari ke depan, ketika nanti hasil tesnya sudah keluar, mereka akan menghubungi Bu Yuni. Dan di episode tadi malam, kita telah melihat bagaimana dari pihak laboratorium telah menghubungi Bu Yuni ya kawan-kawan, dan memberitahu bahwa hasil dari tes DNA tersebut sudah keluar. Bu Yuni pun terlihat sangat bahagia, dan Bu Yuni langsung bergegas untuk menuju ke rumah sakit dan mengambil tes tersebut di laboratorium. Namun sayangnya Bella mendengar semua itu. Bella pun mengikuti Bu Yuni dengan tujuan untuk merebut surat tersebut agar Bu Yuni tidak melihat surat tes DNA tersebut. Karena Bella tidak mau jika Bu Yuni dan juga Lian Bagaskara tahu bahwa Amira itu adalah anak kandungnya. Namun mungkin ini adalah saat yang tepat bagi semua rahasia ini terbongkar, rahasia tentang jati diri Amira. Bu Yuni pun akhirnya sempat melihat surat tersebut, dan ketika melihat hasilnya positif, Bu Yuni benar-benar sangat terharu ya kawan-kawan. Bu Yuni pun menangis, dan Bu Yuni benar-benar tak menyangka jika anak yang selama ini Bu Yuni cari-cari ternyata selama ini sudah hidup bersama dengan Bu Yuni, dan bahkan merawat Bu Yuni dengan penuh cinta dan juga ketulusan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian, adegan pun berganti, di mana di keesokan harinya, Bu Yuni akhirnya memberanikan diri untuk menemui Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Karena Bu Yuni ingin memberitahukan tentang hasil tes DNA antara Lian Bagaskara dan juga Amira. Saat itu Lian benar-benar sangat antusias ya kawan-kawan untuk melihat hasil dari tes DNA. Karena jujur di dalam lubuk hati yang paling dalam, Lian juga sangat berharap bahwa Amira itu adalah anak kandungnya. Karena Amira ternyata adalah wanita yang sangat baik, tulus, dan juga perhatian kepada Lian. Amira rela untuk membuat teh jahe demi untuk kesehatan Lian ya kawan-kawan. Dan di sana Lian benar-benar sangat terharu. Setelah Yuni dan juga Lian akhirnya bertemu, Yuni pun memberitahukan kepada Lian bahwa memang benar Amira adalah anak kandung mereka. Lian benar-benar sangat shock. Mata Lian pun berkaca-kaca. Lian berlutut di hadapan Yuni ya kawan-kawan. Dan Lian pun meminta maaf kepada Yuni atas semua yang telah Lian lakukan kepada Amira dan juga Yuni. Bahkan kelumpuhan yang dialami oleh Yuni itu karena kecerobohan dari Lian. Namun Yuni saat itu mengatakan kepada Lian semuanya sudah berlalu dan itu sudah menjadi masa lalu. Lebih baik kita fokus sekarang untuk melindungi Amira dari kejahatan Galang. Lian pun berjanji bahwa dirinya akan selalu menjaga Amira, bahkan dengan nyawa Lian sendiri. Wah, benar-benar momen yang cukup haru, seru, dan membuat kita semua benar-benar sangat menantikan momen-momen ini ya kawan-kawan. Namun apakah nantinya setelah Lian dan Yuni tahu bahwa Amira adalah anak kandung mereka, mereka akan memberitahu Amira tentang jati diri Amira yang sebenarnya. Karena ketika nanti Amira tahu, Amira pasti akan sangat membenci Kusno yang telah memisahkan Amira dengan ibu kandungnya. Dan Kusno juga mungkin akan mendapatkan pelajaran dari Lian Bagaskara ya kawan-kawan. Karena Lian tahu selama ini hidup Amira itu sangat menderita. Bahkan Lian tahu Amira dijual ke Aksa demi untuk mendapatkan uang yang banyak. Dan hasil menjual Amira ternyata untuk modal judi dan juga foya-foya oleh Kusno. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.